Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Innalillahi. Aduh. Kisah ini dibuka dengan seorang manusia berbatang yang BGGST karena bisa-bisanya saat istri lagi GB pala, ia sibuk menghayal maling perhiasan istrinya hanya untuk login di aplikasi Saya Mengobrol dan melakukan pengrudalan. Kosong. Melihat dompetnya kosong seperti punya kalian, pria bernama Gilang ini tiba-tiba mengstop istrinya sholat, bahkan memberi istrinya sentuhan family friendly-nya, lalu mengambil kalung di lehernya dan tak lupa menutup perbacotan ini dengan sebuah kata-kata kebun binatang. Ini kalung mau saya jual kek, mau saya telan kek, saya yang berhak melakukan apa saja di sini. Buset dah, kesambet apaan ini woman mau nikah sama kuyang lucifer? Keesokan harinya Gilang pun mulai login di aplikasi ijo dan mentraktir salah satu wanita di sana beli HP Nokia Tulalit yang tahan radiasi nuklir, bahkan sangat cocok jadi ganjalan pintu. Cuma 600.000, aku mau yang ini murah kan? Wih, film zaman runtuhnya Majapahit cuy, harga HP masih 600 ribuan. Dari kejauhan istri Gilang bernama Lia pun melihat suaminya kecap-kecup kanan kiri tepat di depan mbak-mbak konter. Kayak nggak ada tempat lain aja cuy. Alhasil saat Gilang pulang kembali ke rumah bekas peninggalan Belandanya, ia pun dalam keadaan mabuk dan bisa-bisanya diinterview oleh istrinya tentang kejadian tadi siang. Namun Gilang bukannya takut, yang ada ia malah memaki-maki istrinya dengan kata-kata Reja Arab Zootopia masih jadi anak gaming. Kalau saya cinta sama dia, kamu mau apa? Dan banyak omong kamu. Dan hal tersebut membuat istrinya kena mental sampai satu alisnya pun ikutan turun mendengar saking galaknya suaminya spam kata-kata perbacotan. Nah, Lia yang memiliki anak spek Genshin Impact, ia pun mencoba menenangkan emaknya meski dalam hati si kids ini merekomendasikan emaknya mencari bapak baru yang speknya kagak kentang seperti ini dan membebankan bagi masyarakat juga negara. Hari demi hari Lia yang bekerja sebagai builder tukang sayur hanya bisa sabar hidup segini-segini doang meski sempat ditawari usaha cuci uang, hingga berujung Lia curhat ke salah satu mak di masjid, tapi si mak bukannya merekomendasikan Lia untuk pisah dengan Gilang dan menerima tawaran usaha cuci uang, yang ada ia malah menyuruh Lia yang sabar ya, meski tak tahu gimana rasanya jadi Lia. Ingat kata-kata pain saudaraku. Selesainya berjualan, seorang bapak-bapak pun melihat ke good lookingan Lia sampai ada yang tegak. Wih, kameramen mulai nakal ya. Bisa-bisanya nyorot gituan. Sampai ada yang tegak tapi bukan keadilan. Keadilan cuman buat orang kaya, bos. Sepulangnya jualan, lagi-lagi Lia terkena bacotan karena belum menyiapkan makanan untuk si bayi Titan ini, dimana Lia berkata kalau uangnya udah habis, sehingga keluarlah solusi dari cangkem Gilang agar membuat dirinya bisa berpikir. Kamu kan bisa minjem sama orang lain, sama warung. Mikir. Makanya lu kerja sat. Akibat Lia nggak masak, Gilang pun pergi ke rumah woman perlontong sateannya berharap di sana Tuti ini masak. Tapi rupanya di sana sama karena konsep hidup Tuti nggak morotin nggak makan, dan Tuti berkata kalau di rumahnya hanya memiliki menu serabi lempit. Di sana Tuti mengajak Gilang negosiasi nasi padang tapi bayarin kontrakan Tuti sebulan, dan dengan kesadaran penuh yang menggeblekkan Gilang menjawab iya. Tapi setelah tahu harga kontrakannya, jiwa-jiwa kismin Gilang auto kena mental. Cuma 5 juta doang kok sih bang? Buset, 5 juta. Kontrakan tipe bekas perang dunia. Nah, sepulangnya dari melakukan percocok tanaman dengan simpanannya, Gilang pun menggeledah lemari penyimpanan sempak istrinya dan berhasil mendapatkan uang 160.000 di dalam kantong sempaknya. Sempak berkantong anjing, model baru. Di mana uang tersebut langsung dipakai foya-foya meski ekonomi BPJS dan begitu sulit. Lalu datanglah bapak yang sempat sakne dengan Lia karena kedatangan bapak bernama Tio ini untuk menawarkan Gilang sebuah bisnis, yaitu... Aduh. Duit. Gue banyak duit, Wan. Tenang aja kalau soal duit. Tapi gue bisa tidur sama bini lo. Anjas, barbar bener Tio. Hasil mendengar itu Gilang auto emosi sebab cuman dia yang boleh mengeksplor serabi milik istrinya yang bentukan badannya seperti botol minyak angin. Sepulangnya mabuk, Gilang pun akan melakukan penembakan rudal tapi berujung dimintain ongkos per jam dulu oleh Tuti dan sekalian uang bayar kontrakan. Udah punya istri loh, masih aja. Jadinya Gilang pun kembali kepikiran kata-kata Tio tentang bisnis yang akan ia bangun, yaitu bisnis rental istri. Dimana besoknya ia kembali bertemu dengan Tio untuk membicarakan bisnis rental itu.
Bisnis baru cuy. Ayo dicoba ya nggak sayang istri, karma menanti. Kala itu si Gilang membuka harga di 7 juta sekali celup. Dan tentunya bapak pengsaknian ini mau-mau aja dengan DP 1 juta dulu, sisanya bayar kalau sampel udah dicoba. Lo bener-bener mau tidur sama bini gue lo? Gue mau banget Wan. Asik, udah kagak tahan cuy. Singkat waktu malam pun I'm coming dan Tio akhirnya udah sampai di TKP. Gue nikmatin dulu bene lo, baru gue bayar, oke? Gini amat tongkrongan bapak-bapak. Di sana Gilang langsung mengajak Tio masuk kamar Lia dan mengancam Lia jika tak mau melakukan pengwik-wikan maka ia akan didelete dari kehidupan. Namun hal itu tentunya Lia menolak karena baginya lebih baik wasted ketimbang di-review sama rudal balistik mini bapak ini. Tapi ketika diancam anaknya akan didelete kembali ke wallpaper lumba-lumba, akhirnya si Lia terpaksa menerima ribuan grepean dari si Tio. Kameramen ke bawah weh. Ya elah lagi main itu gue juga mau lihat sat. Nah beberapa menit pun berlalu karena Tio gampang loyo kayak tanaman kurang berfotosintesis. Ia pun keluar kamar dengan full senyum dan langsung memberi sisanya. Bahkan yang buat gue kagak habis fikri di sini. Gue puas banget. Kalau lo mau sama bini gue lagi, lo harus bayar 7 juta lagi. Gua kira sekali pakai anjing, bener-bener bisnis rental istri. Setelah dapat cuan yang lumayan, uang itu bukannya dipakai top up buat berjudai dan rungkat lalu bundir agar film cepat selesai. Yang ada si Gilang malah mabuk-mabukan dan membayar Tuti 5 juta untuk ongkos biaya kontrakannya. Abang kan sayang sama Tuti. Ciri-ciri manusia yang merindukan gedigan gada mina jinggo. Apalagi ketika mau pulang ada lagi bapak-bapak yang mengetahui kalau Gilang memiliki usaha rental istri. Katanya istrimu bisa dipakai. Lo mau? Mau. Anjas, laku terus cuy. Di sana Bapak BPJS aka budget pas-pasan jiwa saknian mencoba menawar 5 juta dan hasilnya deal? Langsung to the point gak tuh? Hasil di malam itu juga Gilang langsung menyuruh istrinya bersiap-siap dan dengan gebleknya ini istri bukannya kabur malah tetap stay di rumah. Ini si Lia jangan-jangan menikmati cuy. Dan selesai mereka bercocok tanam, Gilang pun menerima arah-arah dari pelanggannya. Mantap. Karena bisnis ini, si Gilang kini merasakan kebahagiaan hidup di bumi. Bahkan si Gilang berniat mengembangkan bisnisnya agar lebih cuan. Kalau semalam ada 10. Ya kagak 10 juga anjing. Dari dalam keluarlah Lia yang udah lemes habis membuat gempa lokalan, di mana si Lia bilang kalau ia tak mau lagi melakukan pengreviewan oleh orang lain. Tapi Gilang yang mendengar itu bukannya iba dan sadar kalau Lia cuma mau rudal Gilang. Yang ada Gilang makin menjadi-jadi dengan mengancam akan mendelete anak Lia menjadi beberapa bagian. Beberapa hari kemudian Gilang pun mendaftarkan Lia ke salah satu mucikari dengan memberinya foto Lia. Hasil si Ma ini auto meng-ACC-nya dan Lia sudah siap diobral di aplikasi hijau karena besoknya si Lia langsung ditransfer ke markas para perlontong sate. Nah anaknya yang lagi tidur dan lagi mimpi baywan dengan lemon, ia pun dibawa ke rumah mertuanya dengan beralasan akan pergi mencari loker keluar dari daerah Nganjuk City, di mana dengan menyogok menggunakan uang, mertuanya yang walaupun dari segi bentukannya kalem ternyata menyimpan kebegunalan karena ia gas-gas aja asal ada uang. Dan di rumah Lia pun panik akibat anaknya tiba-tiba menghilang dari line. Apalagi saat Gilang datang, ia pun langsung ngebacot dengan kekuatan percangkemannya karena jika Lia menolak dan melawan maka anaknya akan didelete dari kehidupan. Hasil Lia pun nurut untuk mengemasi barang-barangnya karena mereka akan pergi dari rumah. Dimana saat sampai di TKP, Lia diberikan sebuah kamar untuk melakukan maksiat serta tutorial yang menyesatkan. Suruh dia buka jilbabnya. Aku paling gak suka lihat dia pakai jilbab. Buset, sesat bener. Di sana Lia pun diberitahu jobnya selama staycation di penginapan Teh Upi. Sekarang tugas kamu adalah menemani tidur semua laki-laki yang membayarmu. Sungguh job yang menyesatkan cuy. Bagi-bagi perlendiran. Dan mendengar job yang begitu menyesatkan karena harus adu mekanik tiap hari, Lia tentunya menolak. Tapi ujung-ujungnya ya mau, ya sama aja anjing. Bahkan di hari pertama, si Lia langsung didisplay di meja tamu sambil bercurhat ria bersama lontong sate yang lainnya. Awalnya juga kita nggak mau kok, tapi lama-lama asik juga tuh. Asik katanya cuy. Coba nggak nih? Dimana merasa curhat nggak ada gunanya karena mereka jenisnya beda, otaknya udah bukan settingan pabrik, sehingga Lia memutuskan untuk tetap diam. Oke, kamar 9.
Kira-kira siapa yang mesen ini cuy? Tak lama kemudian datanglah om-om yang melihat Lia sebagai target percocok tanamannya. Karena setelah melihat body Lia, si bapak makin terngilerkan, dimana walaupun udah menolak, si Lia langsung diseret dibawa ke kamar dan berakhir berduaan dengan bapak ini. Aduh, bapak siapa ini weh? Namun saat di kamar, Lia langsung mengedik bapak ini sampai ia surrender, membatalkan mengeluarkan rudalnya yang berujung Lia langsung terkena sentuhan ramah lingkungan oleh Teh Upi. Yang gua heran ini Lia kagak ada niatan kabur kah? Merasa ingat udah dijual oleh suaminya, kini Lia harus menuruti perintah Teh Upi daripada lehernya dipakai nilai keterampilan oleh anak Teh Upi membuat anyaman jenis lontong sate aka Hasil si Lia langsung OTW kamar untuk memuaskan Babang yang lelah mengegas revo koperasinya untuk mengejar nasabah. Aku bayar mahal untuk tidurin kamu. Karena ini si Babang lebih ingin membabat habis serabi Lia ketimbang main kejar-kejaran dengan para nasabahnya. Minimal ada rekamannya lah. Di sisi lain Begunal Gilang BGGST ini pun hanya tinggal menikmati cuan dari serabi istrinya yang udah diobral, dimana simpenannya auto nambah sakne dengan Gilang sebab mendengar Gilang kini punya bisnis rental wanita. Kalau sekarang dia udah kaya, baru aku menjadi istrinya. Buat yang udah nikah, beginilah isi hati para selingkuhan guys. Makanya tobat. Kembali ke tempat perlontong satean, Lia pun dilihat menggalau oleh temannya yang ternyata memiliki kisah lebih gelap ketimbang Lia. Aku juga punya anak perempuan, tapi anakku dijual sama bapaknya. Hobi kawin punya anak dijual, semudah itu sebenarnya hidup kalau mau ikutin jalur neraka cuy. Nah di sana Lia pun kembali mendapatkan orderan. Malam ini kamu harus temani Pak Bambang. Bambang? Mana Bambang oi? Pulang kerja bukannya langsung pulang malah check in? Dengan ancaman akan menggerek leher Lia jika ia tak mau menuruti kata-kata Teh Upi. Malam harinya Gilang pun mulai mengajak Tuti ke rumahnya karena ingin adu mekanik gaya belalang sembah. Namun setelah Tuti tahu bentukan rumah Gilang seperti reruntuhan bangunan Majapahit yang harusnya dimuseumkan malah ditinggali oleh Gilang, raut wajahnya pun mulai berubah. Tapi saat Gilang bilang mau beliin Tuti rumah baru, auto rahimku anget buang. Abang akan beliin kamu rumah yang besar sekali. Kalau sampai tambang uangmu itu nggak menghasilkan uang banyak. Dengar tuh guys, nggak ada selingkuhan yang cintanya tulus, yang ada cuman butuh fulus. Di sisi lain saat Bambang mau adu mekanik, ia pun memecut Lia terlebih dahulu karena rupanya ini Bambang punya kelainan menjadikan lawan mainnya seperti budak Mesir dulu baru dilahap bulat-bulat. Bahkan keesokan harinya para member lontong sate di sana mulai tahu kelakuan Pak Bambang yang begitu kasar, sebab rupanya si Bambang adalah bos dari segala bos bisnis permucikarian. Ketika hari udah berganti skin cerah seperti memakai Friend and Lovely, para warga pun mulai melapor ke Pak Ustadz karena mereka mendengar suara-suara adu mekanik dalam rumah Gilang padahal katanya si Lia lagi keluar kota. Hasil tak seperti film azab yang minionnya barbar dengan datang ke rumah Gilang untuk baku hantam. Di film ini para minion mempercayakan seluruhnya ke Pak Ustadz dengan meet and greet sendirian meskipun berujung kena gocekan dari Gilang yang memiliki cangkem spek dobleh. Ini lipstik siapa Pak Sarwo? Iya, ini lipstik istri saya Ustadz. Masa orang udah gagap gitu kagak curiga loh. Namun saat Gilang healing, ia pun mendengar kalau para minion akan menggerbek rumah Gilang yang udah ditargetkan menjadi rumah pengabdi selingkuhan. Dimana dengan pintarnya saat para warga yang udah full stack ini datang ke rumah Gilang, surprise, anjas. Tiba-tiba Gilang pakai mode GB pahala. Para warga yang tak percaya pun mencoba melakukan gerbek rumah Gilang meski berujung gagal sebab Tuti tiba-tiba menghilang dari LAN sehingga para warga auto minta maaf karena telah mengganggu Gilang yang katanya lagi ngaji. Ngaji nggak tuh? Sepulangnya mereka, Gilang pun langsung menuruni Tuti yang ternyata sembunyi di loteng. Pentingnya lihat ke atas kalau lagi lakuin penggerbekan. Hasil mereka pun akhirnya bisa melakukan pengaduan mekanik part 2-nya tanpa dicurigai karena memakai mode silent. Nah di tempat Lia, ia pun mendapatkan pelanggan lagi yaitu Pak Bambang. Aduh Bambang, langganan bener cuy. Dimana merasa kasihan dengan Lia yang wajahnya belum sembuh dari terkena hantaman rudal Bambang. Mereka pun kompak membuat rencana karena saat malam tiba mereka pura-pura mabuk untuk mengkelabui para preman mental bebelak ini. Lalu setelahnya mereka menghendap-hendap kabur dari sana, tapi yang anehnya, aduh. Kenapa kalian gak ikut lari aja sih? Dikasih cobaan malah dicobain dan
anteng sama cobaannya. Pagi harinya akhirnya si Lia udah bisa menjauh dari markas pengwik-wikan dan udah ada di depan sekolah anaknya. Dimana setelah ketemu anaknya beserta emak Lia, Lia pun dibawa ke rumah untuk bercurhat ria, bukan bercerita kalau waktu kerja pakai gaya apa aja, melainkan cerita tentang Gilang yang udah kelewatan batas. Nah di sisi lain Gilang pun terbagongkan mendengar berita kalau Lia udah menghilang dari Line. Terlebih lagi istri udah kabur, ternyata Gilang sama sekali tak mendapatkan uang dari hasil pengrentalan istrinya. Akibat biaya kehidupan pengelontong Satian sangat mahal kata Teh Upi. Buset, gini amat dunia perlendiran. Saat di luar Gilang pun tahu kemana tujuan Lia, yaitu tempat penitipan anaknya. Alhasil akhirnya Lia kembali kena sentuhan ramah lingkungan dari Gilang dan untungnya dari belakang seorang penyelamat bumi pun datang untuk meng-KO-kan Gilang. Mantap Ma, emang gitu kalau remote TV lagi error? Namun Gilang yang lebih ngeri ketimbang setan, ia pun auto menghajar mertuanya sendiri. Setan sekalipun kalau menghalangi langkah saya akan mampusin. Bener-bener levelnya udah di atas setan cuy. Kala itu Lia pun mengambil air panas dan menyiram wajah Gilang hingga tingkat kematangannya melebihi wajah Brody. Terlebih lagi Lia yang udah bisa mengendalikan api mulai mengsumonkan sebuah api-api neraka di sana sampai rumah emaknya kebakaran. Dimana karena belum terciptanya pemadam kebakaran, Gilang pun terbakar di sana matang-matang dan setelah sekian jam terpanggang oleh api. Ketika api itu padam, mereka pun sudah melihat kondisi jasad Gilang yang udah terkremasi, gosong melebihi skin Brody dan lebih merah ketimbang si muka Pragos. Satu-satunya film yang barbar sekali cuy, buatan lokal lagi. KPI kemana nih? Tumben yang gini-gini lolos dulu ya.